di kelas 11. Bab pertama, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. A. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kita mulai dengan pengertian apa itu budaya maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus, yang artinya laut. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan pengertian budaya maritim adalah salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Dapat dilihat dari adanya peninggalan negara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Selain itu juga dapat kita lihat dari relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Ini sebagai bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa pelaut. Yang kedua, kita akan lanjutkan tentang terbentuknya perdagangan internasional pada zaman kuno. Hal ini didukung kepulauan di Nusantara memiliki letak yang strategis, yaitu menjadi penghubung perdagangan internasional antara India dan Tiongkok melalui Selat Malaka. Jadi Selat Malaka merupakan gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dengan India. Adapun yang mereka perjualbelikan, komoditi yang perjualbelikan dalam perdagangan antara Tiongkok dengan India, diantaranya rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Adanya perdagangan internasional pada zaman kuno ini memberikan pengaruh munculnya agama Buddha. Agama Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Terbukti dengan adanya kerajaan Kutai. Bukti peninggalannya, pengaruh agama Buddha berupa candi yang tersebar di Nusantara. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara didukung oleh beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah teori Brahmana, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Kita mulai dengan teori Ksatria. Menurut teori Ksatria, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah golongan Ksatria atau para pangeran dari India. Salah satu tokohnya adalah
unchangeable. Kedua adalah teori arus balik. Menurut teori arus balik, salah satu tokohnya adalah Van der Bos. Menurut Van der Bos, yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri. Pengaruh kedatangan para pedagang dari India tadi yang membawa kebudayaan, agama Hindu dan Buddha mempengaruhi juga dalam kehidupan politik di Indonesia. Maka muncullah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satu kerajaannya adalah Kerajaan Sriwijaya, yang insya Allah minggu depan kita akan bahas. Untuk hari ini, Bapak akan simpulkan bahwa perdagangan internasional pada zaman kuno mau tidak mau mempengaruhi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Yang semula masih menganut animisme-dinamisme, setelah munculnya agama Hindu dan Buddha, beralih menjadi penganut agama Hindu-Buddha. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita merupakan bangsa yang terbuka terhadap pengaruh dari luar, selama pengaruh tadi tidak mengotori, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.